Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, teman-teman. Hari ini aku mau masak santan, tahu, dan tempe. Bahan-bahannya itu adalah 5 potong tempe. Yang plastikan itu juga nggak aku pakai semua, nanti cuma pakai beberapa saja. Kemudian 2 buah santan kara atau santan instan, ada 3 buah cabai merah besar. Kemudian ada 5 potong tahu, nanti juga nggak aku pakai semua ya, pakai beberapa saja. Nah, ini adalah bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, kunyit, jahe, dan kemiri. Ada juga nanti kita menggunakan ketumbar bubuk, garam, dan penyedap. Aku prepare dulu, ini aku potong-potong. Nah, ini sudah masuk di dalam blender ya teman-teman. Di dalam blender ini sudah ada bumbu-bumbu tadi itu yang udah aku cuci. Kemudian kita beri air secukupnya, kemudian kita blender deh. Aku sengaja nggak ngulek ya teman-teman, soalnya lebih praktis kayaknya kalau di blender. Selain itu lebih cepat juga daripada ngulek. Sudah deh, kita tinggal tekan itu tombolnya sampai kita punya bumbu-bumbu ini menjadi halus. Sampai benar-benar halus ya teman-teman. Warnanya aja udah menggoda sekali kan itu. Ini warna merah berasal dari cabai merah besar yang aku pakai tadi. Pakai 3 biji aja. Ini nggak pedas ya, kalau cabai merah besar itu nggak seperti cabai rawit atau cabai keriting yang cenderung pedas. Kalau cabai merah hanya akan memberikan warna merah pada masakan yang akan kita masak. Nah, ini udah selesai. Kita kembalikan lagi coknya untuk cok nasi, cok rice cooker. Kemudian aku mau potong-potong dulu tempe dan tahunya ya. Potong dadu atau potong kotak-kotak kecil. Nah teman-teman, ini udah aku potong kotak-kotak kecil seperti ini ya, atau sesuai selera aja. Kemudian ini tempenya aku juga potong kotak-kotak kecil-kecil. Aku sayat-sayat itu tempe-tempenya supaya nanti ketika dimasak bumbu-bumbunya meresap ke dalam sampai ke dalam tempenya. Makanya aku sasat-sasat seperti itu. Sama juga kalau aku goreng, aku sayat-sayat dulu itu atau sasat-sasat dulu pinggir-pinggirannya tempe supaya bumbu-bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, ini ternyata nggak aku pakai semua, masih ada 2 potong tahu dan 1 bungkus tempe. Jangan salfok ya, itu kopi sisa bapak aku ngopi kemarin, ada di gelas kopi bubuk. Santan karanya pun aku cuma pakai 1 bungkus aja teman-teman, karena udah banyak 1 bungkus. Ini adalah bumbu yang udah kita blender tadi. Sekarang kita panaskan kompor dan kita goreng dulu tahunya sampai setengah mateng. Gak usah terlalu matang ya teman-teman, supaya meresap. Udah aku geprek itu serai dan daun salam yang udah aku cuci. Nah, ini udah aku bakar kompornya, kemudian aku naikkan wajan. Ini mau manasin minyak goreng dulu. Setelah minyak gorengnya panas, nanti kita goreng tahunya dulu sampai setengah matang. Ini masih ada tetesan minyak goreng sedikit dari bungkusnya teman-teman. Maklum minyak goreng agak sedikit mahal, jadinya biarpun tinggal dikit pun diemat-emat. Oke, kita lanjutkan menggoreng tahu sampai setengah matang aja. Nah, ini kita goreng dulu tahunya teman-teman. Digoreng sampai setengah matang atau sesuai selera kalian. Kalau setengah matang itu kan kalau di bumbu itu nanti masih bisa meresap sampai ke dalam bumbunya. Oke, kalian pantengin terus ya sampai ini tahunya matang teman-teman.
Oke teman-teman, itu tadi tahu yang udah digoreng setengah matang aja. Kalau tempenya enggak ya, sengaja aku tempenya enggak goreng, biarkan begitu saja. Terus aku tambahkan lagi cabai rawit hijau. Siapa tahu nanti ada yang mau makan cabai karena ini enggak pedas, jadinya aku tambahin aja nanti ke dalam. Nah ini minyaknya udah aku panasin. Sisa goreng tahu tadi kita masukkan dulu daun salam, serai, kemudian kita masukkan itu bumbu halus yang udah kita blender tadi ke dalam minyak goreng panas yang udah ada daun salam dan serainya. Wow, kemudian kita aduk-aduk sampai airnya mengering karena tadi aku menggunakan air pada saat memblender bumbu-bumbunya. Kita aduk sampai kering, sampai airnya menyusut. Terus diaduk-aduk ya teman-teman sampai bumbunya matang. Soalnya kadang kalau bumbunya nggak matang itu masih berasa apa namanya ya, kayak berasa kurang pas gitu kalau bumbunya nggak begitu matang. Sampai bumbunya ini benar-benar matang dan airnya berkurang. Aku juga memasukkan cabai rawit hijau ya, masih hijau buat nyikit teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang pengen pedas, gak usah bikin sambal lagi atau gak usah makan lombok yang mentah, udah ada cabenya di situ aku tambahin. Nah ini kita masukkan tempenya dulu karena tempenya nggak aku goreng, aku sengaja karena suamiku lebih senang kalau tempenya itu dimasak begini aja teman-teman, nggak usah digoreng lagi. Wah, warnanya menggoda kan, merah tapi nggak pedes. Ini aja aromanya saja udah sedap banget teman-teman, sedap sekali. Nah itu kan, kalau sudah seperti itu kita aduk-aduk. Kemudian kita tambahkan air. Ini air dari sisa blenderan tadi ya, blenderan bumbu kan sayang banget tuh masih ada bumbu-bumbunya yang tertinggal di dalam blender, jadi aku kasih air sedikit dan aku tuangkan ke dalam. Ini aku tambahkan air, belum aku tambahkan santan ya teman-teman. Nanti ketika udah mendidih itu airnya, kemudian tempenya udah setengah matang, kemudian nanti kita celupkan tahunya, dan yang terakhir kita masukkan santannya. Kita aduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman. Nah ini udah mulai mendidih. Kita tambahkan garam, penyedap, dan gula sedikit. Aku tambahin gulanya sedikit aja teman-teman, tapi bagi yang nggak suka pakai gula, boleh gulanya di skip atau boleh ditambahkan Royco atau Masako kalau yang nggak suka pakai gula. Nah aku hanya pakai garam, penyedap, dan sedikit gula, sedikit banget gulanya. Kita biarkan sampai mendidih dan tempenya setengah matang, kemudian kita masukkan tahu yang udah kita goreng tadi. Kita aduk-aduk. Diaduk terus sampai matang sama-sama. Nah ini udah aku celupkan 1 buah santan kara, 1 bungkus ya, 1 bungkus santan kara. Kalau misalnya kurang air boleh ditambah, atau kurang santan juga boleh ditambah, tapi kalau menurut aku segini aja udah pas. Tinggal kita cek rasa
biarkan dulu mendidih sampai benar-benar mendidih dan matang dengan sempurna. Kemudian dicek rasa dulu. Nah, ini udah pas, udah mateng, garamnya pas, asinnya pas, gurihnya pas. Kita tinggal tunggu sampai benar-benar tanek, atau benar-benar tanek apa ya, sampai benar-benar santannya itu mateng. Setelah itu kita bisa matikan kompor dan kita sajikan deh. Nah, begitu teman-teman, vlog aku bisa jadi inspirasi buat kalian atau ibu-ibu masak di rumah.